biasa? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu luar biasa. Makanya hari ini walaupun sudah di luar jam kerja masih mau hadir di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di acara hari ini yang saya laksanakan untuk diseminasi modul di pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti dengan tema budaya positif. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas bagaimana budaya positif itu akan dilaksanakan di sekolah kita. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, saya ada pertanyaan ya. Oke, ini dia. Kita curah pendapat dulu ya, Bapak Ibu. Apa pendapat Bapak Ibu terkait pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bisa. Kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan murid. Saya setuju, ini membuat efek jerah kepada siswa kita yang melakukan suatu tata tertib yang tidak dilakukan. Jadi efek jerahnya ada. Baik, terima kasih Ibu Masni. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Masni. Jadi kalau menurut Ibu Masni hukuman itu bisa membuat efek jerah gitu ya. Oke, pernyataan yang kedua ada lagi nih Bapak Ibu, hukuman positif. Jadi ini termasuk hukuman positif kata kita ya, gitu ya. Seperti membaca selama 2 jam pelajaran di perpustakaan atau membersihkan pekarangan sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin murid. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Ada pendapat enggak? Hukuman positif ini katanya dapat meningkatkan disiplin murid. Ada Bapak Ibu yang punya pendapat tentang ini? Ya. Pro kontra sih, untuk anak yang pintar, dia mungkin bisa ya menyimak hukuman itu menjadi positif. Tapi itu anak yang malas, ada anak-anak yang senang, dibiarkan di luar, dia tidak belajar di dalam. Jadi dia tidak mendapat pelajaran positifnya gitu, malah dia mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Oke, terima kasih Bu Eva. Tepuk tangan lagi dong untuk Ibu Eva ya. Oke, jadi kadang jadi dimanfaatkan anak ya. Misalnya dia nggak pengen nih belajar bahasa Inggris. Aku terlambat aja biar nanti dihukum. Biar di luar saya biar nanti tinggal membaca di perpustakaan, membaca juga tinggal menghayal gitu ya Ibu ya. Kira-kira gitu sepertinya. Oke, yang ketiga, penghargaan dapat mendisiplinkan anak. Penghargaan dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana dengan pernyataan ini? Ada yang mau kasih pendapat? Ya. Ini kalau menurut saya penghargaan dapat mendisiplinkan anak bagus ya, karena apabila anak yang pemalas itu, misalnya kalau kita kasih hadiah berupa hadiah, dia tetap bekerja dengan keras kayak mana supaya dia bisa mendapatkan yang terbaik di mata guru gitu. Jadi menurut saya ya penghargaan itu bagus. Oke, tepuk tangan dulu lagi dong Bapak Ibu. Oke, jadi penghargaan bisa menurut Ibu RM itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita simpan dulu jawaban-jawaban kita tadi. Nanti setelah mengikuti sesi hari ini, kita akan melihat ada nggak yang berubah dari pola pikir kita ya. Gitu ya Bapak Ibu, kita simpan dulu jawabannya ya. Jadi topik kita hari ini itu konsep inti yang mau kita pelajari itu adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu tentang disiplin positif, lalu tentang nilai-nilai kebajikan. Lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, lalu keyakinan keras, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Bagaimana semuanya ini kita terapkan? Mari kita mulai ya Bapak Ibu. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, sebelum kita mulai kayaknya ice breaking dulu kita ini. Ice
breathingnya kita pakai biar nggak ngantuk ya. 1, 2 kelipatan 3 ya. 1, 2 door. Jadi setiap kelipatan 3 pakai door ya. Jadi kita mau lihat siapa yang tidak konsentrasi hari ini ya. Oke, kita mulai. Ngerti ya Bapak Ibu? Kelipatan 3, di setiap kelipatan 3 dia pakai door gitu ya. 1, 2 door. 4, 5 door gitu ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari Ibu Ellen ya. 1, 2 no. 1, 2 gitu. Oke. Ya, Ibu. 1, 2 door. 3. Iya. Oke. Lanjut Ibu Judy. Lanjut. 4 ya, 4 5 door. Oke. 7 Itu tadi kita anggap contoh ya. Kita lihat sekali putaran lagi. Apakah masih ada yang menghayal ya? Kita buat masa dari belakang ya. Yuk, mulai dari Pak Steven. Kita sekarang main lurus ya. Oke, yuk. 1 2 Kita ulang. Berapa Ibu harusnya? 7. Oke, kita ulang sekali lagi konsentrasinya ya. Sepertinya konsentrasinya sedang buyar gitu. Kita ulang ya dari 1 2 door 4 5 door konsentrasi juga ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi kayak gitu ya, ternyata agak rumit ya. Oke, masih ngerti Bapak Ibu? Tidak lagi ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi Bapak Ibu, budaya positif di sekolah itu yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Itu ya Bapak Ibu, kita harus garis bawahi, berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan utamanya itu tetap ya Bapak Ibu, mandiri, bertanggung jawab ya. Oke, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan posisi kontrol ya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, jadi kita mau melihat ada perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Teori kontrol atau ilusi kontrol ya yang kita kenal selama ini adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita berpendapat bahwa kita bisa mengontrol murid gitu ya. Itu hanya sebuah ilusi gitu ya. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menurut kita selama ini bahwa membuat orang itu merasa bersalah itu akan menguatkan karakternya gitu ya. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa
Ini yang paling parah ya, yang paling sering kita lakukan. Kita merasa bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak kita, gitu. Oke, jadi sekarang kita bermain dulu ya Bapak Ibu. Silakan yuk kita bermain dengan satu yang di samping ya, dengan yang di samping tentang membuka tangan. Jadi satu orang mengepalkan tangan, lalu satu orang silahkan membujuk temannya. Bayangkan ya, kita yang mengepal tangan ini kita bayangkan satu orang berperan sebagai yang mengepalkan tangan ya, yang berpasangan ya. Nah, satu orang akan berperan untuk membujuk. Jadi Bapak Ibu membujuk temannya untuk mau membuka tangannya gitu. Yang membuka tangan, bayangkan bahwa di tangan kita ini yang mengepal tangan ya, bayangkan di tangan kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga gitu, yang sangat berharga yang kita miliki. Nah, sekarang yang tidak mengepalkan tangan silahkan membujuk yang mengepalkan tangan, apakah dia mau membuka tangannya atau tidak. Membujuk ya. Oke, silakan Bapak Ibu, satu orang berperan mengepalkan tangan, satu orang membujuk. Aku cara membujuk, tahu caranya kayak mana? Yang berhasil tadi tidak ada yang berhasil ya, berarti semua tidak berhasil posisinya. Oke, sekarang saya mau tanya pendapat seorang. Kira-kira kenapa tidak mau membuka tangannya? Coba siapa yang mau kasih pendapatnya? Kira-kira kenapa sih nggak mau membuka tangannya? Ada yang mau kasih pendapat? Karena saya tidak menerima tujukannya itu yang kena di hati saya, dalam pikiran saya, karena tidak sesuai apa yang saya inginkan dari tujukan dia tadi. Terima kasih. Oke, berarti rayuannya tidak berhasil, tidak cocok dengan yang di hati saya, gitu ya. Oke, ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ya, Bapak Ibu, siapa? Kira ya, Ibu RR. Saya tidak mau membuka tangan saya karena di tangan saya itu ada hal yang sangat berharga bagi saya. Jadi dijual dengan apapun saya tidak mau. Oke, jadi apapun ceritanya saya tidak mau membuka karena ini sangat berharga bagi saya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali atas diri kita? Siapa yang memegang kendali atas diri kita? Iya, kita sendiri. Jadi sebenarnya sama dengan anak-anak kita, gitu ya. Sama dengan anak-anak kita. Yang memegang kendali atas dirinya itu adalah dirinya sendiri. Dengan cara apapun kita memaksanya, dia tidak akan mau. Bisa jadi dia di depan kita tunduk, ya, mau melakukan, tapi di belakang dia berontak, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sama seperti tadi Ibu Masni, tidak mau dia membuka tangannya karena nggak cocok di hatinya, gitu ya. Jadi ketika nilai yang mau kita tanamkan itu tidak pas di hati anak, ya, maka dia tidak akan mau menerima, gitu. Dia akan tetap bertahan dengan dirinya, gitu ya, Bapak Ibu. Karena apa? Dia merasa tidak, aku yang berkendali atas diriku. Ngapain kamu yang mengatur aku, kan gitu ya. Jadi, nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kita jadi guru bisa membuat anak untuk bisa jadi disiplin, kan gitu ya? Itu ya Bapak Ibu, itu jadi pertanyaannya ya. Kalau anak itu yang memegang kendali atas dirinya dan kita tidak bisa nih kita mempengaruhinya dengan cara-cara yang mudah tentunya ya. Oke, artinya kita sedang mempunyai pertanyaan besar dalam diri kita.
apa yang harus saya lakukan supaya anak ini bisa mempunyai disiplin yang tinggi ya. Artinya disiplin itu hadir dari dirinya sendiri. Karena seperti tadi kita bilang bahwasanya anak itu akan kita yang memegang kendali atas diri kita. Berarti memang harus dari diri kan gitu ya, nggak bisa dari orang lain. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi kita sendiri ya. Apakah kita mau membuka atau tidak itu tergantung kepada diri kita sendiri. Oke, jadi ini dia Bapak Ibu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya? Karena menurut stimulus respon dan teori kontrol gitu ya. Karena dalam stimulus respon itu kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita gitu. Padahal dalam teori kontrol kita seharusnya berusaha memahami ya. Itu yang harusnya kita usahakan, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memahami pandangan orang lain, bukan kita yang mencoba mengubah dunianya gitu ya. Lalu yang kedua, di stimulus respon itu kita perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan gitu. Kalau dalam teori kontrol semua perilaku punya tujuan ya Bapak Ibu. Jadi apapun yang dilakukan anak itu semua mempunyai tujuan gitu. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Lalu di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita ya. Lalu yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut kita seperti itu ya. Padahal sesungguhnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, gitu ya. Jadi ada tadi sampai dikritik gitu ya, dikritikin gitu ya. Oke, jadi sebenarnya yang menurut teori kontrol itu harusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita mencoba membuka wawasan gitu ya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Lalu yang terakhir itu adalah modal berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon itu menang dan kalah. Kalau kita itu harus berpikir sebenarnya di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution ya. Jadi tidak ada yang dipersalahkan atas apapun yang terjadi. Gitu dia. Oke. Jadi apa sih makna dari disiplin itu? Kita masuk ke disiplin Bapak Ibu. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina ya, yang artinya belajar. Jadi ternyata disiplin itu artinya belajar ya Bapak Ibu. Oke, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Jadi menggali potensi ya Bapak Ibu, dan sebuah tujuan apa yang ia hargai. Jadi harus menggali potensi dan tujuan yang dihargai oleh anak. Lalu yang berikutnya bahwasanya adalah budaya kita, makna kata disiplin telah berubah ya, telah berubah. Ini yang berubah ya kan? Dari sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya itu dia. Jadi disiplin itu bagi kita sekarang itu ini menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia ya. Jadi dengan kata disiplin biasanya orang langsung tidak nyaman gitu ya Bapak Ibu, merasa tidak nyaman gitu. Padahal sebenarnya dalam disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan, ada hal-hal positif yang merupakan tujuan mulia ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara itu juga sejak awal sudah menanamkan itu ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi itu harus dari dalam diri anak, bukan dari luar ya. Oke, jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri.
Jadi sebenarnya itu kemampuan anak memerintah dirinya sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain, ya. Jadi lagi-lagi kita ada tanda garis bawahi ya, tanggung jawab ya, tanggung jawab pribadi. Jadi di sana dia Bapak Ibu. Oke, jadi nilai-nilai kebajikan itu ada banyak ya Bapak Ibu. Yang penting yang baik-baik itu semua nilai kebajikan lah itu. Namun di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan yang kalau sekarang kita itu ada di kurikulum kita itu ada profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Apa aja itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu bineka global, lalu gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kalau secara umum di kurikulum kita inilah yang mau kita capai dalam hal disiplin atau karakter anak kita, ya. Namun ada juga beberapa dari Ibu Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Nah, itu semua masuk dalam nilai-nilai kebajikan. Yang pasti ini gak usah dihafal lah Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan ini arti yang pasti yang baik-baik yang kita percaya ya sebagai nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan kita, nilai kehidupan gitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi apa sih Bapak Ibu yang mendasari kelakuan anak gitu? Jadi sebenarnya ada 5 hal yang mendasari kebutuhan kelakuan anak itu. Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, ketika anak itu bertingkah yang aneh-aneh, berarti ada salah satu dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup apa aja Bapak Ibu? Makanan, minum, tempat tinggal, ya kan? Lalu yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin itu yang paling sering ya. Bapak Ibu gimana menurut Bapak Ibu? Kebutuhan ini sering nggak kita temui di kelas kita? Ya, banyak ya. Ini yang paling banyak mungkin ya dilema di kelas kita. Lalu kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi setiap anak itu butuh gitu diakui kemampuannya. Lalu yang keempat kebutuhan atas kebebasan. Oke, lalu yang kelima ada kebutuhan atas kesenangan ya. Jadi dia ingin senang-senang gitu. Makanya sekarang belajar itu juga diharapkan bisa bersenang-senang. Karena memang siapapun pasti pengen senang kan gitu ya Bapak Ibu. Oke. Ada ini studi kasus Bapak Ibu. Ini ada sebuah kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Sesuai dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Kira-kira siapa yang mau berpendapat Bapak Ibu? Kalau Ibu sedang di posisi Ibu Ani, kira-kira menurut Bapak Ibu si Agus ini sedang memenuhi kebutuhannya yang mana Bapak Ibu? Ketika bertanya kepada si Agus, lalu apalah jawaban si Agus? Lalu kebutuhan apalah yang dia butuh, yang sedang ia penuhi? Ada yang mau kasih pendapat Bapak Ibu? Ya boleh, silakan. Menurut itu kayaknya si Agus itu butuh kebutuhan kasih sayang dan kasih sayang dan Rasa diterima ya. Nah, oke. Kira-kira kenapa Ibu? ya dikarenakan di situ kan Enggak dikasih mamanya bekal gitu ya. Jadi enggak ada. Oke, Ibu Lis bertahan hidup ya. Oke, kenapa bertahan hidup Ibu? Mungkin dia di rumahnya belum makan apa, mamanya malas masak, mamanya nggak masak. Iya. Oke, bisa jadi
ya mamanya nggak masak, dia lapar, jadi tiap hari dia minta bekal sama anaknya. Oke, bisa bertahan hidup, bisa rasa kasih sayang bisa. Oh, mau diulang lagi? Oke, silahkan Ibu. Kalau pribadi saya ya Bu, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima dikarenakan mungkin dari rumah pun si Agus ini kurang perhatian dari orang tuanya atau keluarganya, jadi dia minta perhatian khusus sama kita di sekolah gitu dari Bu Adi. Iya, terima kasih Bu. Oke, ada dua kebutuhan. Kebutuhan lain kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak kebutuhan lain yang pengen dipenuhi oleh si Agus? Ya, ada Ibu Kairani? Terima kasih. Kalau menurut hemat saya mungkin saja si Agus mencari perhatian. Mungkin dia kurang perhatian jadi dari teman-temannya mungkin jadi dia caranya mencari perhatian yaitu merampas mangkok tadi ya, mengambil makanan bekal makan siang dari teman-temannya gitu. Jadi supaya kawan-kawannya perhatian dia gitu. Mungkin bukan itu yang utama, bukan karena dia ada makanan mungkin. Oke, iya, bisa banyak kemungkinan ya Bapak Ibu. Ada nggak kemungkinan lain? Ya, boleh jadi banyak kemungkinannya. Saya berbicara dengan pengalaman saya aja. Kalau saya tanya orang tua itu kenapa anaknya tidak makan tidak duluan makan dari rumah, katanya kami tidak terbiasa sarapan. Jadi kami masak siang baru makan siang. Jadi mereka hanya minum apa adanya, atau kalau ada roti atau uang jajan diberikan ke anak. Akhirnya anak tadi kelaparan, melihat ada makanan pada temannya atau yang lain, dia merasa pengen makan. Mungkin juga karena lapar, karena di sekolah sudah bermain-main, sudah main bola, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Jadi semua analisisnya ada kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Oke, jadi dalam konteks ini hanya contoh, bukan hanya sini. Analisis Bapak Ibu tadi sekalian itu juga sudah benar gitu ya. Jadi menurut ini ada beberapa kemungkinan. Apabila jawaban Agus ketika ditanya ya, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhan yang sedang dipenuhinya adalah kebutuhan hidup ya, kebutuhan bertahan hidup. Apabila jawabannya si Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, ya kan? Memperhatikan dia berarti dia sedang memenuhi kebutuhan rasa untuk kebutuhan diterima ya, rasa kasih sayang. Nah, apabila jawaban si Agus tadi dia malah merasa hebat gitu ya. Dia merasa hebat bahwasanya dia teman-temannya jadi takut sama dia kan gitu ya, karena dia mau ngambilin bekal makanan mereka. Menuruti maka kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhinya itu adalah pengakuan atas kemampuannya, ya kan? Lalu apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya karena selalu membawakan bekal makan yang sama, artinya kebutuhan yang sedang dipenuhinya itu adalah kebutuhan pilihan ya, kebebasan ya kan? Dia pengen sebenarnya makan ayam goreng, tapi ibunya terus ngasih dia tahu tempe. Ibunya terus kasih dia ikan misalnya gitu ya. Oke, dan yang terakhir apabila jawaban Agus karena dia iseng aja ya, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Ada juga ya anaknya gitu ya, iseng aja Bu gitu ya kan. Oke, maka berarti yang sedang dipenuhinya itu adalah kesenangan. Dia bahagia ketika temannya sudah menderita gitu ya. Oke, jadi itulah beberapa kebutuhan yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh anak ketika dia melakukan sebuah tindakan. Di sinilah butuh peran kita sebagai guru ya, sebagai guru untuk memahami kebutuhan yang mana sebenarnya yang sedang ingin dipenuhi oleh si anak. Oke, next ya Bapak Ibu. Jadi ada tiga motivasi yang mendasari perilaku manusia. Jadi yang pertama itu perilaku itu biasanya karena mau menghindari hukuman, ya kan? Menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Itu namanya motivasi eksternal ya. Berarti itu karena dari luar kan gitu ya. Nah, yang mau kita capai itu adalah motivasi perilaku internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu ya. Jadi maksud tadi kembali ke nilai-nilai kebajikan. Jadi karena anak itu percaya bahwa kebajikan ini adalah sesuatu hal yang baik, maka dia melakukannya gitu. Tapi ada yang melakukan kebaikan karena menghindari hukuman, karena mau mendapat imbalan, mendapat hadiah gitu ya. Jadi kita mau mencapai yang motivasi internal ya. Nah, apa sih hukuman itu gitu? Lalu apa konsekuensi itu Bapak Ibu gitu? Kalau dalam hukuman itu biasanya, hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan ya. Jadi kalau kita menghukum orang itu biasanya itu membuat anak itu menjadi sakit hati gitu ya. Ada rasa sakit yang ditimbulkan. Sedangkan kalau di konsekuensi, anak itu tahu bahwa itu harus terjadi gitu. Karena apa? Dia tahu terjadi itu karena berhubungan dengan yang dia lakukan, gitu ya. Jadi misalnya dia menumpahkan air di atas meja. Kalau kita menghukum dia dengan lari-lari di lapangan, dia pasti akan sakit hati. Tapi kalau kita menghukum dia untuk membersihkannya, maka dia tahu itu adalah sebuah konsekuensi bahwa karena dia sudah menumpahkan air di atas meja gitu. Jadi hukuman dan konsekuensi itu gitu ya Bapak Ibu ya. Ada hubungannya. Konsekuensi itu ada hubungannya yang dilakukan dia sesuai dengan kesalahannya ya Ibu ya. Oke, lalu yang kedua, membuat anak sakit ya, sakit hati, sama seperti yang pertama tadi. Kalau yang di konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Kalau di hukuman itu dia jangka waktu panjang, sakit hatinya bisa berkepanjangan gitu. Ibu ini aku menumpahkan air sedikit aja langsung disuruh lari-lari di lapangan 10 kali, kan gak nyambung kali gitu ya. Jadi dia bisa sakit hatinya itu bisa berkepanjangan gitu. Lalu yang ketiga itu anak membenci kedisiplinan kalau kita memakai hukuman. Tapi konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Lalu di hukuman itu berupa paksaan ya. Kalau di konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi kalau tadi dia menumpahkan air, kita tahu kamu udah menumpahkan karena apa yang harus kamu lakukan. Nah, jadi dia tahu apa yang dia lakukan, kan gitu ya. Jadi ada stimulus dan tanggapannya kalau di apa. Sedangkan kalau di hukuman kita langsung maksa aja nih. Kamu udah numpahkan, kamu harus lari gitu ya kan. Oke, itu lalu konsep diri yang buruk. Jadi kalau di hukuman itu anak jadi merasa dirinya buruk gitu. Kalau di konsekuensi, konsep diri menjadi baik gitu. Jadi dia akan mempunyai rasa tanggung jawab ya. Oh iya ya, kalau aku menumpahkan air, aku harus membersihkannya gitu dia. Oke, lalu berikutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi anak yang sering dihukum, dia itu akan sering menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan anak yang kita kasih konsekuensi itu, anak belajar untuk mematuhi peraturan gitu. Lalu marah ya, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu dia kalau di hukuman. Sedangkan di konsekuensi, kehilangan hak, tidak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dia hanya bersifat sementara. Kalau di konsekuensi, dia hanya malu sebentar waktu melang mejanya. Namun sesudahnya dia sudah merasa nyaman. Beda dengan ketika kita suruh lari-lari, dia akan merasa dipermalukan satu sekolah kan gitu ya. Jadi itu dia Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang coba kita lihat dulu pernyataan ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Oke, silakan Bapak Ibu boleh dituliskan mungkin ada berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pernyataan. Boleh ditulis nomor 1 kira-kira hukuman, nomor 2 apakah nomor 1 hukuman, nomor 2 konsekuensi gitu ya. Ya, bisa dibaca ya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Tulis Bapak Ibu tulis hukuman kalau hukuman, konsekuensi kalau konsekuensi gitu ya. Oke, nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena terlambat hadir di sekolah, dia lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman atau konsekuensi ya.
Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu masuk hukuman atau konsekuensi ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah dia konsekuensi atau hukuman? Lalu yang berikutnya, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, nomor 6, meminta murid untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Oke, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Sudah dapat ya, Bapak Ibu? Udah ya? Oke, sekarang kita cek ya, kira-kira benar nggak pendapatnya? Yang satu mencatat 100 kali di buku, itu masuk apa? Hukuman. Ya kan? Gak ada hubungannya ya kan terdapat dengan mencatat. Oke, lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Siapa yang benar? Hukuman. Oke, hukuman ya semua ya. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Harusnya disuruh ngapain ya? Harusnya konsekuensinya ini disuruh ngapain ya? Disuruh beli masker ya kan? Ya, itu ada kantin, belikan masker ya kan? Oke, lalu yang keempat, menggantikan kertas tugas teman ya. Ya, udah dicoret-coret, maka kita suruh konsekuensinya dia harus mengganti. Lalu berikutnya, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk seharian di sekolah tidak pakai sepatu, hukuman ya, tidak pakai sepatu, lalu sepatu hitam, lalu satu varian. Kita sudah pernah nggak melakukan ini ya? Pernah ya. Oke, lalu yang terakhir, siapa yang benar yang terakhir? Benar. Ini konsekuensi. Konsekuensi ya. Kenapa konsekuensi? Kan olahraga ya kan? Iya. Dia ada hukumannya ya kan? Jadi dia konsekuensi. Dan dia disuruhnya juga 2 kali, nggak 100 kali. 100 kali bisa pingsan ya kan? Oke, jadi yang terakhir itu termasuk konsekuensi, gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sudah belajar memilah kira-kira yang mana hukuman, yang mana konsekuensi yang bisa kita terapkan kepada anak kita. Masih panjang ya kan Bapak Ibu? Ada yang udah bosan? Udah bosan? Udah ngantuk? Oke, jadi kita masuk ke 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Inilah 5 posisi kontrol yang sering terjadi ya. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman ya, sebagai teman, yang keempat pemantau, lalu yang kelima manajer. Ya, kita akan melihat satu persatu. Kira-kira yang mana ya posisi kita selama ini ya? Mari kita lihat ya. Nah, kalau penghukum itu ciri-cirinya bagaimana? Menggunakan hukuman fisik, ya kan? Maupun verbal. Jadi kata-kata maupun ucapan dan kelakuan ya. Oke, lalu yang kedua percaya hanya ada satu cara gitu. Jadi kalau penghukum itu biasanya harus gini memang gitu. Kalau pakai gini nggak betul gitu dia ya. Jadi hanya ada satu cara, yaitu cara dia gitu. Oke, lalu yang berikutnya nada suaranya tinggi. Nah, penghukum ini biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya ya itu ya kan melotot ya kan, lalu jari-jari menunjuk-nunjuk, menghardik-hardik gitu. Lalu kemungkinan murid marah dan mendendam karena kelakuannya gitu ya. Jadi kemungkinan kalau kita jadi penghukum itu di situ marah, murid marah pada kita, bahkan ada yang sampai dendam gitu ya. Oke, kira-kira ada ya di antara kita yang di posisi ini?
kadang ya kadang tercampur-campur ya, tapi nggak selamanya jadi pengumpul gitu ya. Oke. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Bagaimana sih ciri-cirinya? Biasanya guru atau orang tua yang membuat rasa bersalah itu suaranya lembut ya, ya anakku gitu ya kan. Lalu kata-kata yang keluar juga lemah lembut. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, ibu kecewa kali sama kamu gitu. Jadi dia anak jadi merasa bersalah mendengarnya ya kan. Aduh saya sedih kali melihat kamu kayak gini loh nakku gitu. Jadi ya artinya kita sedang menumbuhkan rasa bersalah ke dalam diri anak gitu ya. Lalu berikutnya murid akan merasa menjadi orang yang gagal gitu. Jadi ketika kita membuat anak-anak itu merasa bersalah, dia akan menjadi merasa dirinya gagal. Oh saya udah gagal memenuhi ekspektasi guru saya gitu. Saya udah gagal menjadi anak yang baik bagi orang tua saya gitu. Itu dia yang lahir dari pembuat rasa bersalah ya. Lalu yang ketiga teman. Oke, ciri khasnya itu posisi kontrol teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda ya, biasalah seorang teman ya kan. Oke, lalu bahasa tubuhnya biasanya merapat pada murid gitu, jadi dia senang dekat dengan murid. Mata dan senyumnya jenaka gitu ya, ramahlah gitu ya sama anak-anak gitu. Itu bahasa tubuhnya. Lalu murid senang dan akrab gitu. Murid senang dan akrab dengan guru tersebut. Pasti ya, namanya udah serasa teman gitu. Namun hasilnya murid akan kecewa ketika guru tersebut suatu saat kita tidak membantunya, dia akan kecewa pada kita gitu. Oke, dan disiplin dia yang ada pada kita itu tidak berlaku pada orang lain gitu. Dia hanya akan berjalan ketika dia berhadapan dengan kita gitu. Jadi kepatuhannya itu hanya berjalan ketika dengan saya. Ketika dengan guru lain, dia akan kembali pada murid yang kurang baik gitu. Karena apa motivasinya tadi itu? Karena dia merasa kita bisa sebagai temannya gitu. Oke, lalu berikutnya posisi kontrol pemantau. Kalau pemantau ini ciri-cirinya posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi ya. Jadi dia berdiri tegak untuk sebuah peraturan. Lalu dia punya catatan-catatan gitu, data gitu. Dia punya data. Oh, kamu udah terlambat 5 kali. Kamu setiap hari kamu itu nggak pakai topi setiap hari Senin. Kamu setiap ini ya, itu dia posisi pemantau gitu ya. Jadi dia punya data yang valid atas kesalahan-kesalahan murid ini gitu. Lalu nada suaranya itu juga cenderung datar gitu ya. Bahasa tubuhnya juga formal gitu. Jadi pemantau ini ada baiknya gitu. Dia malah udah mendekati ke posisi manajer gitu ya. Karena hanya pemantau ini kadang dia sedikit jauh dari anak-anak gitu. Karena terlalu detail dengan kesalahan anak-anak. Yang udah kesalahan 5 bulan yang lalu pun bisa diingatkan hari ini gitu. Karena diingat dia semua gitu. Itu dia posisi pemantau gitu ya. Oke, lalu yang terakhir itu adalah posisi manajer ya. Di posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya ya, lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu. Jadi kita membimbing murid supaya dia menyadari dan bisa menemukan solusi atas kesalahan yang dia perbuat. Itu dia di posisi manajer Bapak Ibu. Mengacu kepada restitusi. Jadi dalam posisi di manajer ini nanti ada namanya restitusi segitiga yang akan kita pelajari juga nanti Bapak Ibu. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu kita bisa bisa di posisi manajer ya. Walaupun kadang-kadang memang kita memerankan peran yang lain ya, itu nggak bisa kita pungkiri. Kita kadang memerankan peran yang lain, tapi mari kita lebih dominan ke posisi manajer ketika berhadapan dengan suatu masalah dengan murid kita. Oke, Bapak Ibu. Oke, siap ya, kita lanjut berikutnya. Oke, ada lagi nih.
beberapa pernyataan Bapak Ibu. Oke, silakan ditulis Bapak Ibu. Nomor 1 kira-kira siapa yang mengatakan itu? Nomor 2 siapa yang mengatakan? Nomor 1, saya kecewakan sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan? Apakah posisi kontrol apa tadi? Posisi kontrol guru tadi apa? Kedua. Rasa bersalah. Oke, ini ya. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ya kan? Oke, jadi kalau saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah, ya. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu? Masa-masa ya, Oke, ayolah kita lihat lagi yang berikutnya. Ayolah lakukan demi ibu bapak, teman, ya. Oke, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke, silakan kita simpan jawabannya ya. Nanti kita cek. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Ada kata selalu ya. Selalu berarti apanya ya kan? Oke, jadi ini dia ya. Oke, jadi yang kedua tadi pun hukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya gitu ya kan? Hukum wajib kerjanya ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, karena untuk mencapai itu semua kita akan masuk ke keyakinan kelas. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kayaknya udah mulai agak jenuh saya lihat ini. Ice breakingnya ini ya. Kita nyanyi ya. Ya. 1, ya. 1, 2, 3, go. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, biar agak rileks sedikit ya kan. Oke, baik Bapak Ibu, kita kembali ke laptop ya kan. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi tujuan kita hari ini untuk mencapai disiplin itu adalah kita mencapai sebuah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Ya, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik dari internal ya. Oke, seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi daripada kita buat peraturan, lebih baik kita menciptakan sebuah keyakinan yang harapannya akan menjadi milik anak, ya gitu ya. Oke, karena semua perilaku memiliki tujuan, ya kan? Oke, lalu pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, ya. Lalu semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat, ya. Oke, jadi semua murid terlibat untuk membuat keyakinan kelas itu seperti itu. Lalu yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bukan hal yang mutlak harus berlaku selama 1 tahun, bukan ya. Tapi bisa kita ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan yang ada pada murid kita. Ingat,
sesuai dengan perkembangan yang ada pada murid, bukan sesuai kemauan guru ya Bapak Ibu. Jadi seperti ditekankan di awal tadi, sesuai kebutuhan murid, bukan kemauan guru ya. Oke, kita berlatih ya Bapak Ibu. Kita berlatih membuat keyakinan kelas. Kita berkelompok ya. Kita bentuk kelompok aja ya. Jadi dalam kelompok yang pertama kita tuliskan keyakinan yang ingin kalian wujudkan di kelas. Jadi ibaratnya kita ini sedang siswa ya. Kenapa kita harus berlatih supaya nanti di kelas bisa kita terapkan ya bagaimana langkah-langkahnya. Kira-kira kita bentuk kelompok berapa kelompok ya? 4 kelompok aja ya. 4 kelompok ya. Ini satu kelompok. Ini satu, ini jadi 2 kelompok ya. Ini 10 poin yang mau Bapak Ibu terapkan di ibaratnya kita sekarang sudah menjadi siswa ya. Oke, yang pertama dulu, yang nomor 1 dulu ya Bapak Ibu. Silakan itu mau pakai sebagai kompositif model. Tanggung jawab. Coba dulu apa nggak tanggung jawab? Berdoa sebelum belajar. Yang universal Bu. Tekun beribadah. Oke, silakan. Atau taat. Oke, 10 dan sudah dapat yang 10 Bapak Ibu. Sekarang nggak boleh. Pokoknya ditempel ya, ditempel di dinding supaya nanti bisa dibaca oleh teman lainnya dan dikasih komentar ya. Boleh di sebelah sana, ditempel. Atau di lemari yang punya kelasnya. Di lemari. Bukan dindingnya depan. Ada di awal. Itu tulis. Oke, kalau sudah masih ada yang belum ya? Emang ditempel sama yang kecil. Iya, mata BLT-nya juga ditempel. Di sampingnya juga boleh dibuat gue, di sampingnya. Biar Oke. Lemnya kurang. Ya, bagian-bagiannya di sini salatif. Sama seperti namanya. Oke. Udah nggak apa-apa. Itu ada lagi nanti tuh yang kertas kecil-kecilnya belum. Hah? Nilai-nilainya nilai-nilai berkeliling. Baca tadi kelompoknya Kamu TD. Kalian baca dan beri komentar bagaimana menurut kalian apa namanya keyakinan kelas yang sudah mereka buat ya. Lalu kelompoknya pasti mencari Bu Dede berkeliling ke sini dan Bu Suleha di sini ya. Ibu Eva berkeliling ke sini kelompoknya. Silakan. Kita harus sudah menghargai kan gitu ya. Oke, jadi kembali ke sini Bapak Ibu, seperti sudah saya tekankan tadi di awal bahwasanya kita berperan sebagai murid ya. Sebagaimana idealnya seorang murid kalau ditanya
kalau kalian mau nyaman di kelas ini, kira-kira apa ya yang harus kamu lakukan gitu. Jadi apa kira-kira yang ditulis oleh murid gitu. Itu nanti jawabannya akan kita temukan di kelas kita, Bapak Ibu. Ya, silakan nanti Bapak Ibu ketika menerapkannya, kita akan menemukan jawaban-jawaban yang sangat bervariasi gitu ya. Sebagaimana kayaknya jawaban pada hari ini, kita akan menemukannya. Namun kita akan tetap mengarahkannya. Ketika menemukan banyak poin-poin itu, kita akan membuatnya ke dalam bentuk positif dulu, lalu kita temukan kebajikan yang yang ada dalam setiap poin itu. Nah, dari kebajikan itulah kita membuat keyakinan kelas yang lebih sederhana ya. Jadi kita buat 2 atau 3 kebajikan saja. 2 atau 3 kebajikan yang tadinya kita sudah turunkan itu sebenarnya juga dari poin-poin yang diberikan oleh murid, kan gitu ya. Itu kan tahapannya tadi ya. Kita menurunkan kebajikan itu dari poin-poin yang diberikan oleh murid. Dari poin-poin itu, oh yang ini nilai kebajikannya ini, yang ini nilai kebajikannya. Nah, kita satukanlah dia. Oh, kedisiplinan. Kedisiplinan itu tampak seperti apa? Tidak tampak seperti apa gitu. Jadi anak paham gitu ya. Oh, orang yang disiplin itu rupanya harus datang tepat waktu. Oh, tidak boleh rupanya datang terlambat ke kelas, kan gitu ya. Itu jadi lebih ke bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh anak, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti mari di kelas kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas ini, karena sudah pengalaman Bapak Ibu ya. Di kelas saya itu saya juga bukan mau mengatakan udah 100% gitu ya. Tapi ketika saya menerapkan ini, memang ada pengaruhnya, efeknya kepada sikap murid gitu ya. Mari kita buat di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, itulah dari nilai kebajikan yang sudah ada, dari keyakinan kelas murid yang sudah ada, dari situlah kita akan menimbulkan disiplin positif tadi Bapak Ibu. Jadi dia merasa memiliki nilai-nilai yang sudah diturunkan tadi, karena kan mereka yang menurunkannya, kan gitu ya. Mereka yang menurunkannya dari poin-poin ini tadi, gitu ya Bapak Ibu. Ketika mereka yang menurunkan itu, maka mereka memilikinya, merasa menjadi tanggung jawab dia, karena nilai itu adalah nilai yang berasal dari dirinya, ya. Dia menyadari penuh gitu nilai yang diturunkan tadi, gitu. Oke, dari situ ketika sudah ada keyakinan kelas, maka mainlah kita tadi ke posisi manajer tadi, ya Bapak Ibu, ke posisi manajer tadi dalam bentuk segitiga restitusi. Ini dia Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu diawali dengan menstabilkan identitas. Jadi ketika ada murid melakukan kesalahan, yang kita lakukan itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, kita memvalidasi kesalahan. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, apa sih yang dilakukan di tahapan itu ya? Yang dilakukan di tahapan menstabilkan identitas itu, yang pertama kita harus menyatakan dulu bahwasanya kita harus memastikan bahwasanya anak itu tidak terpuruk, ya. Jadi distabilkan identitasnya dengan mengatakan boleh berbuat salah, itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, gitu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Kita bisa menyelesaikan ini, gitu. Lalu Bapak Ibu, Bapak atau Ibu atau saya tidak tertarik, gitu. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, gitu, siapa yang benar. Saya hanya ingin kita menemukan solusi dari masalah ini, gitu. Lalu kamu berhak kok merasa, karena kan ada gitu ya, dia mengejek saya, lalu saya mukul dia, gitu ya. Maka kita bilang, oh iya, mungkin kalau saya juga di posisi kamu, saya akan melakukan hal yang sama. Ya nggak ada ya orang yang pengen diejek, gitu ya kan? Makanya karena dia mengejek saya, maka saya memukul dia, gitu. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, ya, itu yang pertama. Setelah itu kita validasi tindakannya yang salah, gitu ya. Setelah stabil identitasnya tadi, kita validasi tindakan yang salah. Padahal
kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk, iya kan? Sebenarnya lebih buruk dari sini bisa kamu lakukan kan untuk menghajar dia gitu. Kamu bisa. Nah, jadi kita validasi bahwasanya sebenarnya tindakannya itu salah gitu. Ada sih yang lebih buruk lagi gitu. Jadi dia akhirnya sadar gitu ya. Lalu kamu pasti punya alasan. Jadi bisa juga kita tanyakan alasannya gitu ya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi diri kamu gitu ya. Kamu bisa bangga kok gitu ya. Tapi masuk dia tindakan yang terakhir, menanyakan keyakinan gitu ya. Jadi kembali ke keyakinan yang sudah dibuat tadi ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, sebagai warga kelas, apa sih nilai-nilai yang sudah kita buat bersama gitu. Jadi kita ingatkan kembali dia kepada nilai-nilainya atau nilai-nilai umum apa yang sudah kita sepakati gitu. Jadi kita mengingatkan kembali anak itu kepada nilai-nilai yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, ini bisa kita kerjakan kalau kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Kalau tidak bisa, kita nggak bisa mengerjakan ini gitu ya Bapak Ibu. Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa gitu. Jadi kita mencari solusi dari dirinya ya. Kamu mau jadi seperti apa? Kamu maunya bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Jadi seperti itu dia Bapak Ibu. Nah, jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan ya, tapi untuk namun belajar dari kesalahan. Jadi anak belajar dari kesalahan ya. Lalu yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Jadi bukan untuk menyalahkan ya. Lalu tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini. Jadi biarkan anak itu yang menemukan solusinya ya, berdasarkan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Lalu restitusi untuk menuntun. Jadi dia sifatnya menuntun. Lalu mencari kebutuhan dasar yang hendak dicapai ya. Itu tadi makanya kita memvalidasi kesalahannya dulu ya, untuk mencari dasarnya kenapa dia melakukan itu. Lalu ada cara yang paling restitusi itu merupakan cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi fokusnya ke karakternya, bukan kesalahan yang dibuatnya, tapi fokus pada karakter yang ingin diperbaiki. Lalu restitusi itu fokus pada solusi ya. Jadi apa yang akan dilakukan? Oke, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dalam restitusi itu murid itu akan dengan percaya diri kembali ke kelompoknya. Tidak merasa dipojokkan, tidak merasa disalahkan gitu ya. Oke, lalu ini dia. Oke, sebelum kesini saya kasih dulu contoh restitusi. Benarkah demikian? Ini bukan mengungkit kembali masalah yang sudah berlalu dan tahu setiap manusia itu pernah melakukan. Tapi kita bisa memperbaikinya. Kamu mau nggak memperbaikinya? Oke. Jadi menurut kamu ada nggak keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Dan mana? Tidak boleh memberi teman dan cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini. pertama saya meminta maaf kepada adanya. Kedua saya berkomitmen kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ketiga saya meminta bantuan pada teman saya kalau perbuatan saya akan kesalahan saya dan orang lain. Berarti sudah menemukan cara untuk menangani masalah kamu. Kira-kira kapan kamu menemukannya? Sekiranya setelah saya kembali ke kelas. Oke, terima kasih. Oke, jadi begitu contohnya ya Bapak Ibu. Jadi walaupun ini kemarin kami ambil dalam bentuk video seperti ini lebih singkat,
tapi memang benar-benar solusi itu ada berasal dari anak itu gitu. Dan sekarang anak ini benar-benar menghargai temannya gitu ya. Yang saya lihat di kelas seperti itu. Jadi itu kejadiannya 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, dia yang sampai bertengkar dengan kakak kelas gara-gara membuli temannya di kelas gitu. Nah, saya menggunakan metode ini, metode restitusi ini untuk mendekatinya dan berbicara dengannya. Mudah-mudahan sampai sekarang temannya sudah tidak ada yang komplain dengan sikap dia gitu. Jadi artinya nilai yang solusi yang dia yang hadir itu adalah berasal dari dia, bukan dari saya gitu, Bapak Ibu. Itu salah satu keunggulan dari metode restitusi yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah anak gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke contoh penerapan ya, yang lain selain tadi yang restitusi itu, yang sudah saya terapkan itu juga saya ini yang waktu kamu membuat keyakinan kelas ya. Jadi kalau di kelas itu saya menyuruhnya dengan ini ya, saya kasih sticky notes ke anak-anak, lalu mereka tuliskan 2 keyakinan yang menurut mereka perlu diterapkan di kelas gitu. Nah, setelah itu mereka tempelkan ini di papan tulis gitu ya. Nah, setelah ditempelkan, kami membacakan setiap keyakinan itu dan ditulis. Jadi yang sama dia nggak ditulis, yang poin-poin. Nah, akhirnya ini ada 18 poin kemarin gitu. Dari 18 poin itu lalu kami lihat lagi yang sama gitu, yang kira-kira mirip dia kami coret gitu. Setelah itu lalu kami menurunkan yang namanya nilai kebajikan. Nah, setelah dapat nilai kebajikan, kami murid-murid diskusi. Saya suruh dalam bentuk diskusi membuat tabel T-nya ya. Jadi tabel T mereka buat dalam bentuk diskusi dari nilai kebajikan yang sudah kami tentukan bersama. Contoh penerapan lainnya itu segitiga restitusi tadi, lalu ada kalau kita dulu sudah melakukan 5S ya. Sebenarnya itu juga salah satu budaya positif yang bisa kita buat di sekolah. Lalu kalau kita ada gotong royong, itu juga nilai adalah budaya positif gitu ya. Karena gotong royong itu berhubungan dengan kebersihan, kesehatan gitu ya. Dan lalu yang terakhir dulu saya pernah buat itu namanya ice cream cinta gitu. Ice cream cinta ini juga sangat membantu murid saya dalam menghargai temannya gitu. Jadi di ice cream cinta ini murid itu akan menuliskan setiap kebaikan temannya yang dirasakannya dituliskan dan dimasukkan di ice cream cinta temannya itu gitu. Jadi setiap ice cream cinta ini ditulis nama murid gitu. Nah, hal ini terbukti juga sangat membantu untuk membangkitkan nilai-nilai positif yang ada pada diri anak, gitu ya. Oke, jadi sampai di sini Bapak Ibu untuk materi yang bisa saya paparkan pada hari ini. Kalau Bapak Ibu masih ada yang mau ditanya, mungkin. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya lagi, saya mau kembali ke pertanyaan ke ini dulu ya, ke pertanyaan awal tadi. Oke, masihkah kita tetap pada pendapat yang awal tadi? Ya, gitu ya. Masihkah kita hukuman bisa mendisiplinkan murid? Oke, silakan Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau kasih pendapatnya? Kalau pendapat awal tadi itu ya. Oke, sekarang saya mau melihat apakah kita masih berpendapat seperti itu. Hukuman bisa mendisiplinkan murid. Yuk, Bapak Ibu kasih tanggapannya supaya kita tutup. Hukuman bisa mendisiplinkan murid. Oke, tidak. Kenapa tidak? Karena menyakiti hati. Apa lagi? Oke, karena pada dasarnya posisi kontrol itu pada diri kita sendiri, gitu ya. Oke, jadi berarti udah berubah ya pola pikirnya ya. Ternyata bukan hukuman itu yang bisa mendisiplinkan murid, tetapi bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi internal dari diri murid tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Satu kata untuk hari ini, siapa yang mau buat dulu? Satu kata untuk pertemuan hari ini. Satu kata untuk pertemuan hari ini. Ayo, satu kata untuk pertemuan hari ini. Langsung ya.
Sukses. Lanjut. Oke, lanjut. Asik. Kelas. Oke, Ibu apa Bu Juli? Bahagia. Lanjutkan. Keren. Mantap. Oke, baik. Terima kasih